Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan sehat walafiat nggih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 1, subtema 2 dengan judul kebersamaan dalam keberagaman. Nah, langsung saja kita akan mempelajari materi ajar yaitu IPA. Kita akan membahas sumber bunyi. Bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Getaran suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergerak, dan getaran itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Berikut adalah contoh-contoh benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, contoh seperti ini. Nah, adapun bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Ada sumber bunyi yaitu benda-benda yang seperti contoh tadi ya. Terus kemudian ada media penghantar yaitu udara. Yang ketiga adalah adanya pendengar. Nah, adanya pendengar ini kalau manusia, makhluk hidup, yaitu adalah panca indera kita. Panca indera pendengar kita adalah telinga. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari telinga. Yang pertama ada daun telinga yang fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Lanjut, ada lubang telinga untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Selanjutnya ada saluran telinga. Kemudian ada gendang telinga. Ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Lanjut lagi, diteruskan ada bukan gendang telinga ya. Lanjut lagi untuk 3 saluran setengah yang gambarnya biru itu loh. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir adalah saluran eustochius atau berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara yang masuk pada telinga. Nah, berikut materi rangkumannya bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, untuk bagian telinga itu ada 3. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu ada daun telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar kemudian diteruskan ke lubang telinga. Selanjutnya ada lubang telinga, berfungsi meneruskan suara ke gendang telinga. Dan yang terakhir ada gendang telinga adalah selaput tipis yang bergetar bila ada suara. Fungsinya meneruskan suara ke tulang-tulang pendengar. Selanjutnya ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 tulang pendengaran dan saluran eustachius. 3 tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi dari tiga tulang pendengar adalah memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea. Nah, sedangkan saluran eustachius menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Fungsinya yang lain adalah menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian dalam. Nah, itu bagian dari telinga bagian tengah ya. Nah, lanjut yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran tengah lingkaran, dan rumah siput atau biasa disebut dengan klokea. Nah, pada rumah siput ini terdapat ujung-ujung saraf, pendengar, dan alat keseimbangan tubuh. Nah, berikut adalah cara kerja telinga. Nah, pertama bunyi itu merambat melalui udara, kemudian masuk ke dalam lubang telinga, kemudian digetarkan di dalam lubang telinga, lah kemudian diterima oleh gendang telinga, kemudian digetarkan lagi, kemudian menuju tulang pendengaran dan salur setengah lingkaran. Kemudian getaran bunyi yang tadi itu menuju lanjut melalui saraf pendengaran menuju otak, lalu terdengar bunyi di telinga kita. Begitulah cara kerja telinga kita ketika mendengar suara.
Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk merawat telinga? Yang pertama adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Selanjutnya, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan makin hari akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan yang lebih berbahaya dapat merobek selaput gendang telinga. Nah, selanjutnya jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan memasukkan benda ke dalam telinga, misalnya beras, air, kacang hijau, dan sebagainya. Gitu nggih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan pada telinga. Telinga bisa mengalami kelainan dan terserang penyakit jika kita tidak merawatnya dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa kelainan di telinga. 1. Tuli, yaitu berkurangnya kemampuan mendengar. Penyebab tuli itu bermacam-macam, misalnya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Biasanya terjadi pada orang lanjut usia, seperti itu. Nah, yang kedua adalah perikondritis, yaitu penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau kartilago di bagian telinga luar. Penyebab terjadinya adalah yaitu karena gigitan serangga, cedera, dan pemecahan bisul yang dilakukan dengan sengaja pada daerah telinga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi pada materi ajar IPA. Terima kasih Mas Mbak yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Nova. Semoga bermanfaat ya. Bu Nova akhiri proses pembelajaran kita kali ini dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.